Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa mawalah. Amma ba'du. Hukum sholat duha. Ulama 4 mazhab sepakat bahwa salat duha hukumnya sunnah. Di antara dalilnya hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan salat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim nomor 720 dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia memiliki 360 sendi. Diwajibkan untuk bersedekah-sedekah untuk setiap sendinya. Para sahabat bertanya, siapa yang mampu melakukan demikian? Wahai Nabi Allah, Nabi bersabda, cukup dengan menutup dahak yang ada di lantai masjid dengan tanah dan menghilangkan gangguan dari jalanan. Apabila engkau tidak mendapatinya, maka lakukanlah 2 rakaat salat duha yang itu bisa mencukupimu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5242. Disahihkan Al-Albani dalam Irwaul Galil 2 nomor 213. Juga hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ia berkata, kekasihku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan aku untuk tidak meninggalkan 3 perkara selama aku masih hidup. Puasa 3 hari di setiap bulan. Salat duha dan tidak tidur sampai aku salat witir. Hadis riwayat Muslim nomor 722. Hadis yang mirip juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, kekasihku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan aku 3 perkara: puasa 3 hari di setiap bulan, 2 rakaat salat duha dan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari nomor 1178, Muslim nomor 721. Keutamaan salat duha. Salat duha menggantikan kewajiban sedekah untuk semua persendian sebagaimana dalam hadis Abu Dzar dan Buraidah di atas. Dari Nuaim bin Hamar al-Ghatafani, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat di awal siang, di waktu duha. Maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 475. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 4342. Salat duha juga disebut sebagai salat awabin, yaitu salatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat awabin adalah ketika anak unta merasakan terik matahari. Hadis riwayat Muslim nomor 748. Waktu salat duha. Waktu pelaksanaannya adalah dimulai ketika matahari meninggi setinggi tombak sampai sebelum zawal, yaitu ketika matahari tegak lurus. Dari Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Ketika itu aku pun datang ke Madinah. Maka aku pun menemui beliau, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, ajarkan aku tentang salat. Beliau bersabda, kerjakanlah salat subuh. Kemudian janganlah salat ketika matahari sedang terbit sampai ia meninggi, karena ia sedang terbit di antara 2 tanduk setan. Dan ketika itulah orang-orang kafir sujud kepada matahari. Setelah ia meninggi, baru salatlah. Karena salat ketika itu dihadiri dan disaksikan malaikat, sampai bayangan tombak mengecil. Hadis riwayat Muslim nomor 832. Sebagian ulama mengatakan bahwa waktu duha itu sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Syekh Abdul Aziz bin Bas menjelaskan, waktu salat duha adalah dimulai ketika matahari meninggi setinggi tombak bagi orang yang melihatnya, matahari. Dan itu sekitar 15 menit setelah ia terbit. Fatwa Ibnu Bas. Dan waktu yang paling utama adalah ketika matahari sudah tinggi dan sinar matahari sudah terik. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Zaid bin Arqam melihat sekelompok orang yang sedang melaksanakan salat duha. Kemudian ia mengatakan,
Mereka mungkin tidak mengetahui bahwa selain waktu yang mereka kerjakan saat ini, ada yang lebih utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat awabin hendaknya dikerjakan ketika anak unta merasakan terik matahari. Hadis riwayat Muslim nomor 748. Salat isyraq adalah salat duha di awal waktu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang salat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Kemudian ia salat 2 rakaat. Maka pahala yang ia dapatkan seperti haji dan umroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 586. Disahihkan Al-Albani dalam silsilah Asyahihah nomor 3403. Dalam hadis ini disebutkan salat 2 rakaat ketika matahari terbit, yang sering disebut sebagai salat isyraq. Dan salat isyraq ini adalah salat duha di awal waktu. Dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah 27 nomor 220-221 disebutkan. Dengan menelusuri perkataan-perkataan pada fuqaha dan ahli hadis jelaslah bahwa salat duha dan salat isyraq itu sama. Karena mereka semua menyebutkan waktu pelaksanaannya adalah awal terbitnya matahari hingga zawal. Dan mereka tidak membedakannya. Maka salat duha yang dikerjakan di awal waktunya, itulah salat isyraq. Jumlah rakaat. Salat duha dikerjakan minimal 2 rakaat sebagaimana dalam hadis Abu Dzar dan Abu Hurairah di atas. Disebutkan dalam hadis dengan kata, 2 rakaat salat duha. Namun ulama khilaf mengenai kadar maksimal rakaat salat duha. Jumhur ulama berpendapat maksimal 8 rakaat. Berdasarkan hadis dari Ummu Hani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun terjadinya Fatu Makkah beliau salat 8 rakaat salat duha. Hadis riwayat Bukhari nomor 1103, Muslim nomor 336. Sebagian ulama berpendapat tidak ada batasannya. Dalilnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat duha 4 rakaat dan beliau biasa menambahkan sesuka beliau. Hadis riwayat Muslim nomor 719. Ini pendapat yang dikuatkan oleh At-Tabari, Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Tata cara salat duha. Tata cara melaksanakan salat duha sama sebagaimana tata cara salat lainnya. Dikerjakan dengan 2 rakaat 2 rakaat. Dengan salam setiap 2 rakaat. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat sunnah di malam dan siang hari. 2 rakaat 2 rakaat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1295. An-Nasa'i nomor 1665. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih Abi Daud. Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan. Dalam salat duha, setelah Al-Fatihah, silakan membaca surat atau ayat-ayat apa saja yang dimampui. Tidak ada surat atau ayat khusus yang diutamakan. Silakan membaca ayat atau surat apa saja. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dengan 1 salam. Jika ingin salat 4 rakaat atau 6 atau 8 rakaat, atau bahkan lebih, dengan salam di setiap 2 rakaat, maka ini semua baik. Fatwa Ibnu Baz. Salat duha secara berjamaah. Salat duha boleh dilaksanakan secara berjamaah sesekali. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin mengatakan, tidak mengapa melaksanakan sebagian salat sunnah secara berjamaah. Namun hendaknya tidak dijadikan kebiasaan yang dirutinkan sehingga terus-menerus salat sunnah berjamaah. Majmu, Fatawa War Rasail 14 nomor 335. Jika salat duha dilaksanakan secara berjamaah maka dilakukan dengan bacaan yang sir, lirih. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, adapun salat-salat yang dilakukan di siang hari, seperti salat duha, salat rawatib, salat zuhur, salat asyar, disunahkan dilakukan dengan sir, lirih. Fatwa Ibnu Baz 11 nomor 207. Adapun bacaan niat salat duha dapat dilafalkan seperti berikut ini. Usoli sunatat duha rokataini lillahi ta'ala. Artinya, aku menyengaja salat sunnah duha 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Doa usai salat duha. Setelah mengerjakan salat duha, maka dianjurkan pula untuk membaca beberapa doa sebagai berikut ini. Allahumma inat duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal kuwata kuwatuka, wal kudrota kudrotuka, wal ismata ismatuka. Artinya,
Wahai Tuhanku, sungguh duha ini adalah duhamu. Keagungan ini adalah keagunganmu. Keindahan ini adalah keindahanmu. Kekuatan ini adalah kekuatanmu. Dan penjagaan ini adalah penjagaanmu. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Wa in kana musiran, muasaran, fa'yasirhu. Wa in kana haroman fatuhirhu. Wa in kana baidan fakaribu. Bihaki duhaika wa bahaika wa jamalika wa kuwatika wa kudrotika. Atini ma'ataita ibadakas solihin. Artinya, wahai Tuhanku, jika rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah. Jika berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Jika sukar atau dipersulit ku dapat, mudahkanlah. Jika tercampur tanpa sengaja dengan yang haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah dengan hak duha, keelokan, keindahan, kekuatan, dan kekuasaanmu. Datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan kepada para hambamu yang saleh. Doa setelah sholat duha dalam hadis. Tidak terdapat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan sarih tegas mengenai doa setelah salat duha. Adapun hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salat duha, kemudian membaca doa, Allahumma gfirli wa tub alaya. Innaka anta tawwabur rohim. Ya Allah, ampunilah dosaku, dan terimalah taubatku. Sungguh engkau adalah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Beliau ucapkan ini 100 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 219. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Ini adalah doa setelah salat secara umum. Bukan hanya salat duha. Sebab disebutkan dalam riwayat lainnya secara mutlak. Seorang lelaki dari kaum Ansor mengatakan bahwa ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah salat beliau berdoa, Allahumma gfirli wa tub alaya. Innaka anta tawwabur rahim, 100 kali. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dalam Musnad Ibnu Fudail. Disahihkan Syuaib Al-Arnaud dalam Takrij Musnad Ahmad nomor 23150. Namun andaikan seseorang mengamalkan doa ini setelah salat duha, pun tidak mengapa. Selama tidak berkeyakinan bahwa ini adalah doa khusus setelah salat duha. Wallahu a'lam.